Shalom. Amolongo. Nima witimi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro, Freeport, serta beberapa mitra yang hadir mengucapkan selamat datang pada Bapak Menteri, yang terhormat Bapak Menteri, yang terhormat pemerintah Bupati Mimika atau yang diwakilkan, yang terhormat Presiden DIP, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Bapak Tony, yang terhormat Direktur Freeport Indonesia Bapak Klaus, serta hadirin sekalian. Selamat pagi buat kita semua. Izinkan saya menjelaskan beberapa hal yang mana seperti MC sebutkan tadi bahwa investasi sosial yang Freeport lakukan luar biasa untuk luas suku asli Amungme Kamoro dan 5 suku kerabat yang domisili di Kabupaten Mimika. Dan pada awal 1996 sampai 98 itu program namanya PWT2 atau Pengembangan Wilayah Timika Terpadu, dan dilanjutkan dengan 99 sampai 2002 LPM IRJA atau Lembaga Pengembangan Masyarakat Irian Jaya. Kemudian dilanjutkan 2003 sampai 2019 dengan berubah nama menjadi LPMK, Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro. Tapi substansi pelayanannya tidak seperti nama, tetap melayani suku asli, 5 suku kerabat, Papua dan juga non Papua yang punya jasa untuk Kabupaten Mimika. Kemudian saat ini jadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro atau disingkat JPMK. Dan fokus pelayanannya tidak berubah. Kenapa berubah-ubah? Karena Freeport merasa bahwa komitmen sudah tercapai dari program ke program. Kenapa ubah nama? Orang bahkan tanya-tanya. Merasa tercapai sehingga muncul yayasan ini sesuai dengan perubahan-perubahan perkembangan yang saat ini ada, dan harus akuntabilitas terjaga, semua program tepat sasaran, transparansi, sehingga hal itu terjadi. Dalam yayasan ini kami kelola 3 program besar serta program dukungan lainnya. Pertama, kesehatan ada RSMN, kami punya rumah sakit yang Pak Menteri sempat kita bisa lihat juga. Kemudian ada klinik terapung, ada program pelayanan dokter terbang bagi pedalaman Papua karena jalan darat belum begitu bisa jangkau sehingga harus pakai helikopter, sehingga disebutkan dokter terbang. Kemudian klinik terapung untuk saudara-saudara kita di pesisir pantai karena secara demografi di sini ada pegunungan dan pesisir, sehingga program pun diarahkan seperti itu. Kemudian bidang pendidikan sampai saat ini SD sampai perguruan tinggi ada 3.067 siswa yang tentu dalam perjalanannya baik kesehatan maupun pendidikan itu kami libatkan mitra, sehingga mitra pendidikan itu sekitar 23 mitra. Dari 23 mitra itu
3 yayasan, 2 SMA, 17 perguruan tinggi. Perguruan tinggi terkemuka juga tentu memilih akreditasinya yang A, perguruan tinggi yang, sehingga benar-benar hasilnya bisa pakai. Kemudian saat ini juga ada program ekonomi. Program ekonomi itu ada sudah. Diizinkan untuk lanjut, saya lanjut ya. Minta maaf. Program kampung ada kerjasama dengan BRI untuk kami lembaga menjaminkan supaya masyarakat secara mandiri datang kredit uang di BRI pengembangan usaha. Kemudian kami juga untuk bentuk pokja-pokja atau kelompok kerja di kampung-kampung baik pesisir maupun pegunungan untuk kembangkan ekonomi. Dan juga tentu program dukungan lain yang kami lakukan adalah dalam menangani pandemi COVID. Pandemi COVID ini di tempat ini menjadi tempat yang bebas COVID. Kita putuskan bulan Maret 2019 putuskan untuk tidak boleh orang masuk. Guru-guru yang ngajar siswa yang ini semua standby di dalam, dan aktivitas sekolah yang lain online, tapi di sini dua-duanya offline maupun online jalan. Kemudian program berikutnya adalah kami bantuan partisipasi kami juga kepada pemerintah Kabupaten Mimika, kemudian provinsi dan pusat, dan juga Palang Merah Indonesia Pusat. Tentu nilai-nilai tidak perlu sebutkan, tapi partisipasi kami sudah masuk. Sehingga memang harapan kami saat ini juga ada momen penting yang akan lewati di tanggal 28 Oktober mendatang. Kami juga mau undang Menteri Pendidikan, jika Bapak berkenan nanti kami akan titipkan undangan juga untuk hadir. Sehingga itu motivasi untuk tetap generasi-generasi akan berkembang. Seperti itu, demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Febian Magal. Selanjutnya, sambutan dari Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Bapak Tony Wenas. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Menteri BUMN yang kami hormati, Direktur Eksekutif YPMAK, wakilan pemerintah Kabupaten Mimika, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kasihi, dan anak-anak yang hebat-hebat semuanya. Terima kasih. Saya juga bangga sekali kalau melihat anak-anak Papua ini kemudian melakukan nyanyian, tarian, dan lain sebagainya, memang terasa terenyuh. Kemarin kita belum membuka PON, dan situ juga betul-betul terenyuh. Kami hadir di sana, dan memang Papua ini orang bisa. Dan ini munculnya dari antara lain dari SATP sini. Jadi Pak Menteri yang kami hormati, terima kasih sudah sempat datang ke tempat ini, Pak. Pendidikan dan kesehatan adalah dua hal yang terpenting dalam program kami. Kami PT FI berada di Papua sudah 54 tahun, dan kami yakin bahwa tidak ada perusahaan yang bisa sukses di tengah masyarakat yang gagal. Dan untuk itu komitmen kami adalah untuk tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat. Program-program kami banyak sekali, Pak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Direktur Eksekutif, dan pada kesempatan ini kami sangat senang apabila Pak Menteri dapat menyaksikan 6 program kami yang akan kami sebut sebagai investasi sosial. Sudah dari tahun, kalau kita hitung dari tahun 92 sampai dengan saat ini, investasi sosial kami sudah sekitar 1,8 miliar dolar, Pak, atau sekitar 25 triliun rupiah. Dan kedepannya kira-kira sekitar 1 triliun rupiah sampai dengan 2041, Pak. Itu komitmen kami.
baik yang dilakukan bersama dengan YKMHK maupun langsung oleh PT itu sendiri. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Menteri atas perkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Saya mungkin ingin cerita yang lebih personal. Ya, saya rasa saya tidak mengulangi yang disampaikan Pak Febian, Pak Dirut, Pak Tony, ya, dan juga di sini kehadiran tamu spesial nih, komisaris kita, Pak Hinca, Pak Flaus juga, dan tentu para hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jadi kadang-kadang kan kita sebagai bangsa ingin mempertanyakan diri kita juga, kita siapa? Saya juga seperti itu. Kalau dilihat bapak saya itu kan merantau dari Sumatera ke Jawa. Jadi bapak saya orang Lampung. Lalu ibu saya dari Jawa Barat. Ketemu bapak saya. Menikah, lahirnya saya. Saya menikah juga sama istri saya. Orang Jakarta, tapi ada turunannya Bali. Jadi kalau ditanya siapa kita, bingung kita juga. Yang pasti tahu kita Indonesia. Setuju? Itu yang memperkuat Indonesia. Perbedaan kita. Perbedaan yang dilandasi dengan persamaan pemikiran. Salah satunya gotong royong. Saya yakini Indonesia akan terus menjadi negara besar dan maju. Tapi kita harus bersatu. Bersatu menjadi kekuatan besar. Bersatu untuk saling memahami. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Semua negara sekarang menengok ke Indonesia. Kenapa? Karena banyak justru pertumbuhan ekonominya menurun. Indonesia akan terus meningkat sampai 2045. Kita akan jadi negara besar secara ekonomi nomor 5 terbesar di dunia. Kita harus berterima kasih kepada saudara kita di Papua, di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera, karena semua saling membantu. Punya sumber daya alam, punya orang bagus, punya kebersamaan yang bagus. Banyak negara juga tidak ingin melihat kita maju. Itu yang kita harus terus waspada dan berpikir terus. Jadi saya rasa semua yang hadir di sini ataupun yang di luar yang tidak hadir di sini, percaya nggak bahwa kita Indonesia negara besar? Ya, puji Tuhan. Yang kedua, bapak saya itu merantau. Ini ada anak 10 tahun nggak? Yang umur 10 tahun siapa? Nah, sini. Sini. Oh. Oh. Namanya siapa? Hah? Neil. Ya. Bapak saya umur 10 tahun, 10 tahun merantau dari Gunung Sugi ke Tanjung Karang.
untuk mencari apa? Pendidikan. Karena di kampungnya hanya ada SD. Ke Tanjung Karang cari SMP. Dari Tanjung Karang merantau lagi ke Solo cari SMA. Dari SMA merantau lagi ke Jakarta untuk kuliah di UI. Bapak saya mengajarkan saya dari kecil, kita sebagai manusia itu yang termahal adalah kapabilitas kita, kualitas kita. Uang bisa hilang, tapi kalau kita punya pendidikan, punya kualitas, kita akan jadi besar. Tidak kebayang anak umur 10 tahun bisa bangun perusahaan besar seperti Astra. Bisa punya anak. Ya, ini karena anugerah Tuhan juga, bukan karena saya juga. Bisa beli klub Inter Milan, tuh ada yang pakai kaos saya. Sekarang dikasih amanah sama Bapak Presiden jadi menteri. Tapi semua didasari karena seorang anak yang berumur 10 tahun merantau mencari pendidikan. Jadi saya sangat berharap kemarin ya, Papua menunjukkan tidak hanya di Indonesia tapi ke seluruh dunia bahwa Papua bisa, Torang bisa. Saya sangat menitipkan kepada semua anak-anak Papua, kita yang hidup di Papua, untuk memastikan apa? Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Papua didasari dengan kemajuan bangsa Papua, bangsa Indonesia secara bersama-sama. Jadi saya titipkan kepada Freeport yang merupakan korporasi besar yang tadinya punya Amerika, sekarang punya Indonesia 50%. Karena punya Indonesia, jadi kita harus pastikan tadi investasi sosialnya harus lebih bermanfaat lagi. Karena itu saya kemarin telepon Pak Tony sama Pak Klaus setahun yang lalu kali ya, dan ketemu Pak Richard Atkinson. Saya minta juga ada beasiswa buat atlet-atlet Papua. Atlet muda Papua yang kebetulan Freeport punya fasilitasnya. Ya, ada lapangan sepak bola, voli, basket. Saya minta ada program beasiswanya. Saya juga tadi di mobil Pak Tony udah komit ya, cari pelatih yang terbaik. Karena Presiden juga ingin Papua, apalagi dengan terselenggaranya PON, harus menjadi sumber prestasi olahraga Indonesia yang sudah dibuktikan sejak lama oleh bangsa Papua, bangsa Indonesia yang merupakan bagian. Tapi pendidikan harus menjadi bagian daripada prestasi daripada atlet-atlet Papua. Saya sangat ternyuh kemarin nih sama Bu Venus ya, habis nonton bola, lalu kita melihat Yayasan Yatim Piatu ya, bagus pendidikan juga. Lalu kita menengok salah satu atlet bola basket Papua yang sudah memperkuat 3 kali SEA Games,
sekarang terkena sakit, tapi saya udah minta Bu Venus pastikan ya, bersama saya Telkom hadir, kita urus Jacqueline Ibo. Hari ini mesti ke rumah sakit ya Bu ya, kita rawat karena sudah bawa bendera merah putih. Karena itu saya juga ingin menambahkan tadi, atlet harus juga berpendidikan. Kenapa? Umur atlet pendek, prestasinya 5-10 tahun. Kalau dia tidak punya tabungan pendidikan, ya, kita tidak mau menjadi bagian pemimpin yang berdosa, menelantarkan pahlawan merah putih ya, ketika tua tidak bisa apa-apa. Jadi saya mengucapkan terima kasih untuk Freeport ya, yang terus juga bersama-sama menjaga bagaimana tadi kita bisa maju bersama-sama. Pak Febian, titip ini generasi muda yang ke depan juga gantiin kita semua ya. Karena kenapa? Tuhan kasih kita punya otak, kepintaran, karya yang luar biasa. Manusia ini luar biasa. Tapi ingat, Tuhan tidak kasih umur ke kita. Jadi ya sudah seyogyanya kalau kita diberi amanah, kita memimpin mesti memikirkan keberlanjutan. Investasi di anak muda Indonesia, investasi di pendidikan anak muda Indonesia untuk apa? Berkelanjutan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Udah besar mau jadi apa? Udah besar mau jadi apa? Dokter. Teriak dong. Saya mau jadi dokter.